Semuanya, selamat datang di video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Sinta Maranatha Sidiputar dengan NIM A1J224029 dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Dalam video ini, saya akan membahas topik yang sering muncul dalam pelajaran bahasa Indonesia atau linguistik, yaitu makna dan referen. Di sini saya akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, disertai dengan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau teman-teman masih bingung soal perbedaan makna dan referen, tonton video ini sampai habis ya. Kita mulai dulu dari makna ya. Jadi, secara sederhana, makna itu adalah arti dari suatu kata, frasa, maupun kalimat. Jadi, saat kita mendengar kata air, tentunya kita langsung kepikiran bahwa air itu adalah cairan yang bisa diminum kan? Nah, itulah yang dinamakan dengan makna. Dalam ilmu bahasa, ada beberapa jenis makna. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal ini adalah makna yang dapat kita temukan di kamus. Misalnya, kata mata. Arti mata pada kata itu adalah sebagai alat untuk melihat dari salah satu organ tubuh manusia. Jadi, itu bisa dinamakan sebagai makna leksikal. Yang kedua itu makna gramatikal. Makna gramatikal ini muncul karena sebuah proses tata bahasa. Misalnya, kita ambil dari kata bermain. Berasal dari kata main yang diawali dengan imbuhan ber. Jadi, makna dari kata bermain adalah melakukan suatu aktivitas yaitu main. Yang ketiga, makna denotatif. Makna denotatif ini adalah makna yang asli atau sebenarnya. Contohnya kita ambil pada kata kucing. Kucing artinya hewan. Yang keempat, makna konotatif. Makna konotatif ini merupakan makna tambahan yang sering menggunakan emosi atau mengandung emosi atau nilai budaya. Contohnya kita ambil dari kata api yang artinya yang maknanya adalah amarah yang membara. Jadi makna itu tidak cuma satu ya teman-teman, tapi tergantung konteksnya juga. Kita lanjut materi yang kedua. Apa itu referen? Di sini kita membahas tentang referen lagi. Referen adalah hal nyata yang dirujuk oleh kata atau frasa. Bisa berupa orang, benda, tempat, atau bahkan sesuatu yang abstrak. Misalnya, jika aku mengatakan Presiden Indonesia sekarang adalah Prabowo Subianto. Nah, kata Presiden Indonesia itu maknanya adalah kepala negara. Tetapi, referennya adalah orang itu sendiri, yaitu Prabowo Subianto. Pada referen, itu bisa berubah-ubah tergantung siapa yang dibicarakan, kapan, dan dalam konteks apa. Contoh lain itu kita ambil dari kata aku. Dalam kalimat, aku suka minum kopi. Maknanya adalah orang itu sendiri, orang yang suka minum kopi. Tetapi referennya itu bisa berbeda-beda tergantung siapa yang berbicara. Contohnya, ada seseorang bernama Eka. Kalau Eka yang bilang seperti itu, berarti referennya itu adalah Eka. Oke, kita lanjut materi yang ketiga, yaitu perbedaan makna dan juga referen. Sekarang kita akan menyimpulkan perbedaan makna dan juga referen. Makna itu adalah arti dari kata, sedangkan referen itu adalah hal yang nyata yang dirujuk dari kata itu. Contohnya dari kata kucing, maknanya itu adalah hewan berkaki 4, berbulu, dan juga biasanya dipelihara oleh manusia.
referennya bisa menjadi kucingmu yang ada di rumah atau kucing liar yang ada di jalan. Itu semua tergantung konteks. Dan juga makna itu cenderung tetap, sedangkan referen bisa berubah-ubah tergantung situasi maupun konteks. Nah, di bagian ini kita akan menganalisis contoh kalimat. Kita lihat contoh kalimat dan analisisnya. Contoh pertama itu, Jokowi meresmikan jembatan itu kemarin. Kata Jokowi pada maknanya adalah nama panggilan dari Joko Widodo, tapi referennya ya orangnya langsung. Dan kata jembatan itu maknanya adalah struktur yang untuk menyeberang, tapi referennya bisa jadi itu jembatan Suramadu atau jembatan lain, tergantung berita atau konteks yang sedang dibicarakan. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa satu kata bisa memiliki lebih dari satu makna, tergantung pada konteks penggunaannya. Ini disebut sebagai polisemi. Polisemi itu merupakan satu makna dan banyak. Polisemi itu merupakan satu kata dan banyak makna. Polisemi adalah suatu fenomena ketika satu kata memiliki lebih dari satu makna, tergantung pada pemakaian kata tersebut. Ini berbeda dengan homonim atau kata yang bunyinya sama tapi tidak saling terkait maknanya. Karena dalam polisemi, makna-maknanya masih berhubungan satu sama lain. Contohnya itu kata kepala. Dalam kalimat, dia adalah kepala sekolah. Kata kepala bermakna sebagai pemimpin atau orang yang bertanggung jawab di sebuah institusi. Sedangkan dalam kalimat, ia terluka di bagian kepala. Kata kepala bermakna sebagai bagian tubuh yang ada di atas leher. Meski sama-sama kata kepala, tetapi maknanya bisa berbeda sesuai dengan konteks kalimat tadi. Namun keduanya masih punya keterkaitan, yaitu sama-sama mengandung ide tentang yang paling atas atau yang memimpin. Pentingnya memahami makna dan referen secara bersama-sama itu, saat kita menemukan kata polisemi seperti tadi, kita perlu memahami dua hal sekaligus. Makna kata itu dalam konteksnya dan referen yang dimaksud. Contohnya lagi ketika seseorang berkata, kepala itu sedang mengawasi para guru. Maknanya, kepala adalah pemimpin. Referennya bisa jadi itu kepala sekolah yang bernama Pak Adi. Misalnya, referennya bergantung pada siapa yang sedang dibicarakan. Kata bermakna tapi tidak punya referen nyata. Di dalam sastra, terutama puisi, kata bermakna tapi tidak punya referen nyata. Dalam sastra, terutama puisi, kita sering menemukan kata-kata yang bermakna dalam tapi tidak punya referen nyata di dunia nyata. Ini disebut juga sebagai kata non-referensial. Contohnya itu, cinta sejati tak akan luntur oleh waktu. Dan juga contoh kedua itu, jiwa yang merintih dalam kesepian malam. Kata cinta sejati dan jiwa yang merintih memiliki makna secara emosional dan simbolik, tapi tidak menunjuk pada benda, tempat, atau orang yang dibicarakan secara langsung. Artinya, ada makna tapi tidak ada referen yang konkret. Makna bisa menjadi banyak tergantung konteks atau polisemi. Referen bisa berbeda-beda walau katanya sama. Ada kata yang punya makna tapi tidak punya referen nyata, terutama di dalam bahasa sastra. Inilah yang membuat bahasa ini hidup dan penuh warna. Jadi saat kita belajar bahasa, kita tidak cuma belajar teori, tapi juga belajar memahami cara manusia mengekspresikan pikiran dan juga perasaan mereka. Analisis seperti ini penting ya untuk kita pahami, apalagi jika kita belajar bahasa, sastra, atau mau menjadi guru bahasa Indonesia nantinya.
Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan tentang makna dan juga referen. Semoga penjelasannya bisa membantu kalian lebih paham dan juga menjadi bahan belajar atau tugas sekolah juga. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa.